Hello everyone, welcome to my class. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari satu topik baru dan yang nantinya akan dibagi lagi ke dalam 3 subtopik. Topik ini mengenai the perfect tense dan yang pertama yang akan kita pelajari adalah the present perfect tense. Jadi apa sih itu present perfect tense? The present perfect tense is used to refer to an action happening from the past up to the present. Jadi, apa sih sebenarnya present perfect tense dan kapan kita bisa menggunakan present perfect tense ini? Jadi, present perfect tense itu digunakan untuk merujuk, to refer, merujuk atau menyatakan suatu aksi, kegiatan, aktivitas, ataupun kejadian yang telah terjadi pada masa lampau sampai masa kini. Jadi, kegiatan atau peristiwa ini sudah terjadi. Dimulainya itu dari masa lampau. Supaya lebih paham, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada satu garis, di mana ada 3 titik dalam garis tersebut. Anggap saja garis tersebut adalah lini masa. Kemudian, ada 3 titik. Yang pertama adalah titik pas. Titik pas ini berarti masa lalu. Kemudian titik now atau masa sekarang atau saat ini. Dan yang terakhir adalah future atau masa depan atau masa mendatang. Sementara, kapan sih terjadinya peristiwa itu ketika kita menggunakan present perfect tense? Yakni pada anak panah berikut ini. Oke, anak panahnya bergerak mulai dari titik pas sampai ke titik now. Nah, selama sepanjang anak panah itulah terjadi peristiwa tersebut. Jadi peristiwa yang telah terjadi ini di antara pas dan juga now. Perhatikan contoh berikut ini. For example, jadi contoh kalimatnya yang menggunakan present perfect tense. I have visited Belilas Zoo, di mana artinya adalah saya telah mengunjungi kebun binatang Belilas. Kapan sih saya mengunjungi kebun binatang Belilas? Yang jelas, saya sudah mengunjunginya pada masa lalu, sebelum saya berbicara ini. Selanjutnya, kita lihat struktur dari kalimat tersebut. Apa aja sih penyusunnya? Yang pertama, I adalah subjek, kemudian diikuti oleh have, kemudian diikuti oleh kata visited. Visited di sini adalah verb ketiga atau past participle. Jadi nama lainnya past participle ya. Oke, contoh selanjutnya. She has won the speech contest twice. Dia perempuan ya, dia telah memenangkan speech contest 2 kali. Jadi dia telah. Jadi sebelum saya berbicara atau menuliskan contoh ini, saya mengatakan bahwa dia telah memenangkan speech contestnya 2 kali. Jadi speech contestnya yang dia menangkan itu sudah terjadi pada masa lampau atau pada masa lalu sebelum saya berbicara. Kita lihat strukturnya. She di sini sebagai subjek, kemudian diikuti oleh has. Jadi penggunaan have dan has ini disesuaikan dengan subjek yang digunakan. Setelah itu, sama dengan yang sebelumnya, setelah has diikuti oleh verb bentuk ketiga atau kita sebut juga dengan past participle. Oke, dan yang selanjutnya kita bisa lihat di sini adalah formula ataupun rumus yang bisa kalian gunakan atau patternnya, pola kalimat. Seperti apa sih pola kalimatnya? Kalau yang positif, kalian bisa cek ada subject plus have or has and then plus verb 3. Jadi semuanya yang digunakan nanti adalah verb yang ketiga. Dan yang untuk negatif, kalian tinggal tambahkan note-nya saja setelah have atau has. Kemudian sama, masih diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga.
Dan yang terakhir, untuk kalimat tanya atau pertanyaan, kalian pindahkan. Yang pertama ada have has dulu, kemudian plus subject plus verb 3 or past participle, kemudian diikuti oleh objek komplement dan lain sebagainya, dan jangan lupa bubuhkan tanda tanya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami mengenai the present perfect tense. Thank you very much for watching. Bye bye.